Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami dari kelompok 6 Praktikum Unit dan Bisnis. Di sini kami akan melaporkan evaluasi hasil penjualan kami yang ketiga, yaitu dimulai dari tanggal 16 November sampai dengan tanggal 30 November 2022. Untuk yang pertama, kita kenalan dulu yuk. Untuk anggota dari kelompok 6 sendiri, itu ada 4. Yang pertama, ada Natasan Irvana dengan NIM 2017202204. Yang kedua, ada Risma Anggun Kinanti dengan NIM 2017202233. Yang ketiga, ada Winda Prayekti dengan NIM 2017202238. Dan yang terakhir ada Diana Salsabila dengan NIM 2017202242. Oke, untuk presentasi kali ini kami akan membahas tentang sekilas usaha, profil keunggulan bahan, manajemen perusahaan, hasil pemasaran dan penjualan, dan juga kesimpulan tentang hambatan dan solusi yang ada. Kilas usaha. Produk yang kami jual adalah raboki dan tteokbokki instan. Isian dari tteokbokki ini adalah kue tepung beras, saus gochujang, daun bawang, wijen, dan bumbu pedas. Sedangkan raboki ini merupakan singkatan dari ramen tteokbokki. Isinya merupakan sama dengan isian tteokbokki, namun ada tambahannya yaitu mie dan sosis. Sasaran pembeli. Sasaran pembeli adalah pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga, dan elemen masyarakat lainnya. Daerah lokasi penjualan. Untuk penjualan kali ini, daerah lokasi penjualan adalah melalui media sosial. Dan untuk penjualan secara langsung dilakukan di daerah masing-masing karyawan, yaitu Pekuncen, Purwokerto, Brebes, dan Cilacap. Selanjutnya adalah target. Target yang ingin kami capai adalah, yang pertama adalah meningkatkan minat masyarakat terhadap makanan ala Korea yang rasanya sudah diinovasi ala Nusantara. Yang kedua, dapat memproduksi raboki dan tteokbokki dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, dapat mengirimkan produk ke luar daerah. Dan yang keempat adalah menjual 60 buah raboki dan tteokbokki. Ini adalah profil keunggulan bahan. Keunggulan bahan produk yang kami produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan untuk kue tepung beras yang kami buat dengan menggunakan resep rahasia perusahaan akan menghasilkan kue tepung beras yang kenyal dan tidak keras. Yang kedua, bumbu untuk meracik saus gochujang, kami menggunakan bumbu rempah khas Nusantara yang akan membuat saus gochujang memiliki cita rasa tersendiri yang tentunya aman dan halal. Dan yang ketiga adalah bahan pelengkap lainnya seperti mie, sosis, wijen, dan daun bawang, dan juga bumbu pedas. Kami pilih dengan kualitas terbaik dan dibungkus dalam kemasan yang praktis, juga menarik dan untuk dilihat. Manajemen perusahaan. Yang pertama ada organisasi, terdapat bagian praproduksi yaitu Winda Prayekti, bagian produksi yaitu Risma Anggun Kinanti dan Diana Salsabila, bagian pemasaran yaitu Natasani Irvana. Yang kedua ada produksi. Proses produksi kami lakukan di rumah salah satu anggota kelompok kami yaitu Risma Anggun Kinanti yang berlokasi di Cigembulan, Pekuncen. Kegiatan produksi kami lakukan saat hari libur kuliah. Yang ketiga, ada pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan kami lakukan melalui jasa pengiriman dan untuk penjualan secara langsung yaitu berada di daerah sekitar rumah karyawan yang berada di daerah Pekuncen, Purwokerto, Brebes, dan Cilacap. Yang keempat ada keuangan. Uang untuk produksi kami peroleh dengan cara iuran anggota dan kami percayakan kepada salah satu anggota yaitu Risma Anggun Kinanti untuk mengelola dan menyimpan uang hasil iuran dan hasil penjualan. Hasil pemasaran dan penjualan. Yang pertama, pencapaian target usaha. Dari target yang telah disebutkan di atas, dapat tercapai semuanya, bahkan untuk target penjualan melebihi dari target yang telah ada. Laporan keuangan usaha. Modal usaha, iuran anggota 1 anak, iuran 113.500 dikali 4 anak, jadi jumlahnya yaitu Rp454.000. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu ada biaya produksi, di mana biaya produksi ini merupakan biaya untuk bahan baku. Di sini ada tepung beras, tepung tapioka, garam, dan juga bahan-bahan yang lainnya.
Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja, di mana biaya tenaga kerja ini merupakan upah dari karyawan ataupun anggota dengan harga 20.000 per orangnya. Selanjutnya ada biaya overhead pabrik, yaitu ada biaya listrik dan juga biaya transportasi dan pengiriman. Untuk total dari biaya produksi yaitu ada Rp454.000. Nah, setelah kita mengetahui tentang biaya-biaya yang ada, maka bisa kita tentukan HPP atau harga pokok produksinya adalah 7.200. Sedangkan untuk harga jual, kelompok kami mematok keuntungan dengan 2.800 sehingga harga jualnya menjadi Rp10.000. Untuk laba bersihnya yaitu Rp176.000. Hambatan-hambatan selama usaha yang pertama ada untuk anak kecil makanan ini tergolong pedas. Yang kedua sulit menemukan waktu untuk produksi dan penjualan karena kesibukan masing-masing anggota di luar waktu kuliah dan banyak tugas yang harus diselesaikan. Yang ketiga untuk pengiriman ke Wonosobo dalam jasa pengiriman masih tergolong mahal. Beban jasa pengiriman dibebankan total kepada pembeli. Lalu untuk solusi dari hambatan-hambatan yang dikemukakan, yang pertama menambah varian rasa yang tidak pedas untuk kedepannya, yang kedua menyisihkan waktu dari pribadi masing-masing anggota, yang ketiga dapat menjual raboki dan topoki menggunakan e-commerce sehingga lebih meringankan untuk pengiriman. Lanjut, di sini ada dokumentasi dari hasil penjualan yang ketiga ini. Ada Mbak Dia yang sedang ber-COD atau cash on delivery, dan juga ada testimoni dari pelanggan yang mengatakan bahwa raboki dengan harga yang worth it itu sangat enak, dan juga ada gambar karyawan kami yang sedang mengantarkan barang dan juga barangnya. Oke, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada laporan evaluasi penjualan ketika ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.